Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry Hendrawan. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Pegadungan 13, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat. Dalam hal ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Adapun dasar pemikiran KHD yaitu menuntun. Menuntun di sini mempunyai arti bahwa pendidik itu harus dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup. Tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Di sini, pendidikan berpihak pada anak. Kodrat anak merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidup, lahir, dan batinnya tidak tergantung pada orang lain. Akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Merdeka yang dimaksud di sini adalah merdeka lahir atau pengajaran dan merdeka batin pendidikan. Kodrat anak bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak yang mana akan mempengaruhi dalam pembentukan budi pekerti. Bahkan melalui permainan dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Anak bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digunakan sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Menebalkan anak bisa dilakukan dengan kekuatan konteks sosial kultural. Seperti dalam teori konvergensi, KHD berpesan, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Guru diibaratkan sebagai seorang petani yang menanam jagung. Ia hanya bisa menuntun tumbuhnya jagung, di mana ia harus memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur yang mengganggu hidupnya tanaman pada jagung. Lanjutnya filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi KHD itu salah satunya Ingarso Sungtulodo, Ingmadia Mangunkarsa, Tuthuri Handayani. Memiliki arti Ingarso Sungtulodo, guru senantiasa memberi contoh yang baik bagi siswanya, baik dalam perilaku sehari-hari maupun budi pekertinya. Selanjutnya Ingmadio Mangunkarsa, di tengah harus bisa membangkitkan semangat siswanya apabila mereka mulai lelah dalam belajar. Selanjutnya Tuthuri Handayani, di belakang harus memberi dorongan supaya menghasilkan SDM yang tangguh dan siap bersaing dalam kancah internasional. Selanjutnya kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah kondisi anak sejak lahir dipengaruhi kultur budaya dan lingkungan tempat anak berada. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kodrat zaman adalah perubahan dari waktu ke waktu. Guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup dan berkarya. Penekanannya pada keterampilan abad 21. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Selanjutnya budi pekerti. Budi pekerti adalah kesadaran perbuatan atau perilaku seseorang yang berkaitan erat dengan karakter manusia. Budi pekerti bisa ditunjukkan dengan kebiasaan sederhana seperti bersikap sopan, membiasakan diri bertegur sapa, salam, dan senyum, juga dengan membiasakan kata tolong.
maafkan, dan terima kasih. Dan selanjutnya yaitu perkenankan saya untuk menjawab dan merefleksi modul 1.1. Para lain, yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas? Sebelum mempelajari modul 1.1, hal yang saya lakukan dalam pembelajaran di kelas antara lain, 1. Saya berpikir bahwasanya siswa harus mendengar setiap kali saya menyampaikan materi. Duduk tenang tanpa ada aktivitas lainnya. Dan yang kedua, pembelajaran terfokus pada selesainya materi dan pencapaian KKM atau mengutamakan aspek kognitif anak. Yang ketiga, menggunakan buku dan bahan ajar seadanya dan melarang penggunaan gadget selama pelajaran berlangsung. Saat itu saya berpikir bahwa siswa harus pandai di mata pelajaran saya, bahkan saya tak segan saya juga memberikan sanksi tiap kali ada siswa yang bolos atau bahkan tidak mengerjakan PR yang saya berikan. Jadi pembelajaran terkesan monoton dan membosankan, bahkan bukan hanya bagi anak tapi bagi saya pribadi. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Berdasarkan pada pemikiran pendidikan KHD, maka saya harus mengubah pemikiran saya terhadap sebuah pendidikan yang menyenangkan dengan cara pertama, merubah pemikiran bahwasanya guru dan buku bukanlah satu-satunya sumber belajar mereka, karena pada dasarnya masih banyak sumber-sumber yang lain yang dapat dengan mudah mereka akses melalui smartphone yang mereka miliki. Dan yang kedua, pembelajaran terpusat pada siswa dan guru hanya menuntun, mengarahkan juga sebagai fasilitator. Yang ketiga, merubah perilaku dengan mengemas pembelajaran lebih menarik agar motivasi belajar siswa meningkat, memberikan kebebasan pada anak untuk menyelesaikan tugasnya sesuai dengan kemampuan, minat, bakat, dan kekreativitasannya. Yang keempat, tidak lagi memberikan sanksi pada siswa yang lupa atau bahkan tidak bisa mengerjakan tugas yang saya berikan. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Pertanyaan ini adalah hal-hal yang dapat saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD, antara lain 1. Merancang pembelajaran yang inovatif dan interaktif dengan melibatkan peserta didik atau siswa. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Dan yang kelima, menerapkan sistem AMONG atau menuntun, bukan menuntut. Yang keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang ketujuh, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Jadi, kesimpulannya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Pendidikan juga harus mengajarkan budi pekerti dan berhamba pada anak. Demikian yang bisa saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.